yang paling pokok adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim yang baik itu selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Ketika sudah kita kasih alas seperti ini, untuk melipat baju kita harus lipat yang bagus, jangan terbalik. Contoh, ini bagian dalam, ini bagian luar. Oke guys, hari ini saya akan membagikan kepada kalian semua tutorial cara melipat baju yang baik ya. Yang baik, karena ini adalah hal yang sangat sepele, tapi kalau tidak dilakukan dengan baik nanti hasilnya juga akan baik. Kenapa saya katakan ini adalah hal sepele? Karena melipat baju ini adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu ya, selalu dilakukan oleh ibu-ibu di rumah tangga. Jadi ini perlu ibu-ibu ketahui bahwa pakaian yang kita cuci itu adalah pakaian yang sudah suci dan bersih. Ingat, sudah suci dan bersih. Apalagi kalau nyuci sendiri itu tingkat kesuciannya kita lebih puas ya daripada di laundry. Apalagi pakaian-pakaian yang kita gunakan untuk sholat itu kalau kesuciannya kita puas, maka sholat kita pun akan nyaman. Tapi kalau pakaian kita itu kita nggak tahu proses penyuciannya dan lain sebagainya yang kita gunakan untuk sholat, maka dipakai untuk sholat pun hati kita juga kurang tenang. Jadi kebersihan sendiri itu aslinya bukan hanya dirasakan atau bisa dilihat dengan mata, dicium dengan hidung, tapi juga bisa dirasakan dengan hati. Oke, pertama, untuk melipat baju yang baik, yang jelas pakaian yang sudah kita cuci tadi telah saya katakan statusnya adalah pakaian yang suci dan bersih. Maka kita harus bisa menjaganya mulai proses penjemurannya, kemudian proses pelipatannya, proses penyimpanannya. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana untuk melipat baju dengan baik. Pertama, jika kita melipat baju di lantai seperti ini, usahakan kita kasih alas. Karena apa? Karena kita tidak tahu, mungkin di lantai ini ada bekas najis, entah itu najis yang sifatnya ainiyah ya, atau najis yang sifatnya hukmiyah. Jadi najis itu karena ada dua macam, ada najis ainiyah dengan najis hukmiyah. Yang paling pokok ini akan saya bahas tentang najis hukmiyah. Jadi kalau najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak bisa dilihat mata tapi masih dihukumi najis. Contoh, seumpama di lantai ini ada kotoran ayam, kemudian tidak kita cuci, tidak kita buang, tapi karena sudah saking lamanya terinjak-injak, terbawa angin, terbawa telapak kaki, hilang, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, tapi ini masih dihukumi najis, namanya najis hukmiyah, yaitu najis secara penghukuman. Kemudian untuk menghindari hal-hal seperti ini, karena untuk menjaga kebersihan dan kesucian pakaian yang kita gunakan, baik itu untuk sholat, untuk belajar, untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran, itu kan semua kalau pakaian kita bersih, tempat kita bersih, maka sholat kita, ngaji kita juga akan nyaman. Pertama, kalau lantai kita seperti ini, maka usahakan kita kasih alas. Alasnya itu yang suci, mungkin bisa sajadah ataupun kain yang khusus untuk alas lain sebagainya. Ataupun kalau ibu-ibu di rumah, gunakan meja khusus melipat baju atau nyetrika baju. Tapi karena saya nggak punya meja untuk nyetrika baju, untuk melipat baju, maka saya gunakan alas seperti ini. Oke, ini alas yang sering saya gunakan untuk melipat baju. Kenapa saya kasih alas? Yaitu tadi dengan alasan untuk menjaga kesucian dan kebersihan pakaian. Pertama, kita kasih alas seperti ini. Kedua, ketika sudah kita kasih alas seperti ini, untuk melipat baju kita harus lipat yang bagus, jangan terbalik. Contoh, ini bagian dalam, ini bagian luar. Usahakan yang bagian dalam, biarpun ketika kita penjemuran biasanya ibu-ibu itu kalau menjemur baju itu dibalik, karena katanya biar tidak merusak warna baju. Tapi ketika melipat diusahakan pakaiannya ini disesuaikan. Ketika pakaian kita memakai pakaian itu, bagian luar ya di luar, dalam ya di dalam, biar nanti mungkin istri bapak atau suami ibu atau anaknya ketika anak memakai pakaian tinggal pakai, tidak perlu membolak-balik pakaian lagi. Kemudian selanjutnya
ini pakaian muslim. Yang kedua, kancing baju ini diusahakan dipasang untuk menjaga kerapian. Oke. Kalau melipat baju seperti ini, itu jangan dari depan, tapi dibalik, bagian depan, bagian bawah, bagian belakang, bagian atas, ini untuk mempermudah melipat baju. Oke. Setelah kita taruh seperti ini adalah bagian belakang baju. Kemudian kita lipat dari sisi lengan kiri. Kita lipat ke tengah. Ya, kita kira-kirakan ya. Kita kira-kirakan seperti ini. Agar pakaian itu biarpun tidak disetrika tapi tidak kusut atau tidak lusuh, maka ketika sudah dilipat seperti ini, kita tekan pakai tangan seperti ini. Oke, baik. Kemudian bagian lengan kita lipat juga. Oke. Kita lanjut ke lengan kanan. Ya. Oke. Kemudian kita lipat seperti ini. Oke, kemudian kita ambil dari bawah ya. Baju bagian bawah kita ambil seperti ini. Kita rapikan. Oke, kemudian atasnya ya, bagian kerah atas kita tarik ke bawah. Oke. Inilah jadinya, Mai. Nah, ini jadinya. Ya, inilah contoh pakaian yang sudah kita lipat. Kemudian selanjutnya, usahakan pakaian-pakaian itu kita pisahkan. Contoh kemeja, pakaian kemeja dengan pakaian kemeja. Kemudian kaos dengan kaos, sarung dengan sarung, celana juga kita khususkan ke celana. Jadi ini contoh ya. Contohnya seperti ini. Ini saya perlihatkan, Wai. Ini adalah kaos ya, lipatan khusus kaos. Ini lipatan khusus baju-baju untuk sholat, mungkin untuk sekolah dan sebagainya. Ini khusus celana, dan ini untuk khusus sarung ya, sarung, sajadah, sorban, lain sebagainya kita gabung jadi satu. Kemudian nanti kita akan memasukkannya ke dalam lemari. Karena apa? Ketika kita pisah-pisahkan pakaian itu mempermudah kita dalam mencari pakaian. Apalagi kita mungkin memakai pakaian itu dalam kondisi terdesak atau sibuk, terburu-buru waktu, jadi enak mencarinya. Oh, ini kaosnya, mungkin kita cari langsung ke tumpuan khusus kaos, lipatan khusus kaos. Kemudian mungkin sholat Jumat karena terburu-buru waktu, kita tinggal cari ke lipatan baju khusus sholat. Kemudian sarungnya juga sama. Selanjutnya, yang paling pokok dalam tutorial ini adalah bukan lipatannya, bukan bajunya. Yang paling pokok adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim yang baik itu selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Karena sudah jelas sering sekali dari kita SD sampai kita kuliah lain sebagainya, kita selalu mendengar innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Jadi Allah itu suka sesuatu yang baik, yang suci, yang jernih, yang bagus. Dan Allah juga tidak menerima sesuatu hal yang buruk. Oleh sebab itu, mari kita awali dengan menjaga kesucian dari segi zahir dulu, agar kesucian hati kita juga sedikit demi sedikit mulai tertata. Terima kasih, Wai. Tunggu tutorial selanjutnya dari saya. Sekian. Jangan lupa subscribe.